Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Bahasa Indonesia 2, Institut Teknologi 10 November. Di video kali ini kami akan menjelaskan hasil jurnal ilmiah yang berjudul Fungsi Emotikon pada Komunikasi Interpersonal WhatsApp. Sebelum memulai menjelaskan hasil jurnal ilmiah ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Adelina Maharani dengan NRP 50192011114. Kemudian ada Dani Suara Awi Yudatama Putra dengan NRP 50152011159. Selanjutnya ada Hesti Rahmawati dengan NRP 50192011056. Dan terakhir ada Lutfia Salsabila Aulia Rahma dengan NRP 50032011177. Latar belakang dari penelitian fungsi emotikon pada komunikasi interpersonal WhatsApp adalah seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, kita dapat berkomunikasi secara langsung meskipun berada pada jarak yang jauh. Dengan perkembangan teknologi tersebut, muncul banyak sarana komunikasi, salah satu contohnya adalah aplikasi WhatsApp. Aplikasi ini menyediakan layanan seperti mengirim pesan, mengirim gambar, mengirim dokumen, bahkan melakukan panggilan video. Di dalam aplikasi WhatsApp, terdapat salah satu fitur yang digunakan saat mengirim pesan yang disebut emotikon. Penggunaan emotikon dianggap dapat meningkatkan ikatan emosi terhadap lawan bicara dan memberikan komunikasi yang interaktif antara pengirim dan penerima pesan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja fungsi dari penggunaan emotikon yang disampaikan pengirim pesan kepada penerima pesan sebagai bentuk komunikasi interpersonal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan dalam artikel ilmiah kali ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian ini melibatkan suatu proses pengumpulan dan analisis data non-numerik seperti teks, video, atau audio untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang suatu masalah. Sehingga teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan pengambilan gambar oleh peneliti untuk mendapatkan bukti yang menunjang hasil penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan sumber data berupa tangkapan layar dari kegiatan percakapan suatu grup yang dilakukan pada aplikasi WhatsApp. Kriteria dalam pemilihan bukti tersebut yaitu pengguna yang aktif dalam menggunakan sosial media WhatsApp, terutama pada suatu grup, dan pengguna yang sering menggunakan emotikon pada saat melakukan percakapan interpersonal pada aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis bagaimana fungsi dari emotikon yang sering digunakan oleh pengguna aplikasi WhatsApp dalam melakukan percakapan interpersonal serta mencantumkan pembahasan dari proses analisis mengenai hasil penelitian dari bukti tangkapan layar yang ada. Langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah menuliskan kesimpulan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil data penelitian yang telah kami lakukan. Berikut merupakan beberapa fungsi emotikon dalam percakapan interpersonal pada aplikasi WhatsApp. Yang pertama adalah penggunaan emotikon sebagai penggambaran perasaan, yang terdiri dari perasaan sedih ditandai dengan keluarnya air mata, perasaan bahagia ditandai dengan mulut tertawa lebar, perasaan sungkan ditandai dengan gigi yang saling menggigit, perasaan marah yang ditandai dengan emotikon berwarna merah dengan raut wajah marah, perasaan kaget yang ditandai dengan mulut dan mata terbuka lebar dan kedua tangan berada di pipi, dan perasaan bangga yang ditandai dengan mata yang berbinar. Fungsi yang kedua adalah penggunaan emotikon untuk memberikan penekanan dalam kalimat. Penekanan suatu kalimat dalam percakapan WhatsApp dilakukan dengan menyisipkan suatu emotikon pada suatu kalimat. Emotikon lengan tersebut memberikan penekanan bahwa pengirim pesan ingin memberikan semangat kepada penerima pesan. Dengan menggunakan emotikon lengan untuk memberikan penekanan dalam kalimat, pengirim pesan berharap agar penerima pesan mendapatkan dorongan lebih dari apa yang ia sampaikan daripada hanya disampaikan menggunakan kalimat saja. Yang ketiga adalah fungsinya adalah penggunaan emotikon untuk mengapit kalimat penting. Dalam mengapit kata atau kalimat penting, biasanya pengirim pesan dapat menggunakan suatu emotikon untuk menyampaikan tujuannya dalam percakapan interpersonal pada aplikasi WhatsApp. Salah satu contohnya adalah penggunaan emotikon benda mati yaitu lampu.
Penggunaan suatu emotikon untuk mengapit suatu kata atau kalimat penting dapat memberikan efek ketertarikan lebih dari penerima pesan untuk dapat membaca pesan secara keseluruhan. Selain itu, penggunaan emotikon dalam mengapit kata atau kalimat penting juga mempermudah penerima pesan dalam menemukan inti dari pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Fungsi yang keempat adalah penggunaan emotikon sebagai simbol dalam penafsiran maksud dan tujuan. Definisi dari penafsiran maksud dan tujuan dengan menggunakan simbol suatu emotikon di sini adalah bahwa suatu emotikon dapat digunakan dalam menyampaikan informasi tanpa dilengkapi suatu kalimat. Artinya, emotikon ditulis menyendiri sebagai simbol atau interpretasi pengirim pesan untuk menyampaikan tujuannya kepada penerima pesan. Kelebihannya dari fungsi ini adalah terdapat keefektifan waktu dalam menulis informasi, namun juga memiliki kekurangan, yaitu rentan terhadap salah pengertian antara penerima pesan dan pengirim pesan. Contohnya adalah penggunaan suatu emotikon untuk menyatakan suatu persetujuan yang ditandai dengan menggabungkan ujung jari telunjuk tangan dan ujung jempol tangan membentuk suatu lingkaran. Sebaliknya juga dapat untuk menyatakan suatu penolakan yang ditandai dengan jempol tangan yang diarahkan ke bawah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian ini. Emotikon memiliki keunikan yang memberikan sebuah daya tarik yang memberikan suatu keindahan baru dalam melakukan percakapan interpersonal, menurut Afriansyah tahun 2017. Hal tersebut memunculkan pengertian bahwa suatu emotikon dapat diinterpretasikan oleh pengirim pesan sebagai makna tersurat dan tersirat. Selain itu juga meningkatkan keefektifan dalam suatu percakapan. Pada hasil penelitian ini juga disampaikan bahwa emotikon tidak hanya berkaitan tentang suatu perasaan, tetapi juga berkaitan tentang fungsinya sebagai sarana komunikasi interaktif yang dapat meningkatkan daya tarik kepada penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Emotikon juga dapat ditulis dengan visualisasi anggota tubuh. Penggunaan emotikon anggota tubuh dapat digunakan untuk memberikan penekanan dalam suatu kalimat, seperti otot lengan yang menandakan pemberian semangat sehingga diharapkan penerima pesan mendapat dorongan lebih dari apa yang disampaikan oleh pengirim pesan. Penggunaan suatu emotikon dalam percakapan interpersonal hendaknya dilakukan secara efektif. Emotikon memang digunakan oleh penggunanya untuk memberi keefektifan dan kenyamanan dalam melakukan percakapan interpersonal dalam aplikasi WhatsApp. Tetapi juga harus diperhatikan bagaimana kondisi penerima pesan dalam melakukan percakapan. Penulisan emotikon yang tidak dilengkapi oleh suatu penjelasan sangat rentan untuk disalahartikan oleh penerima pesan. Kesalahpahaman tersebut dapat memberikan dampak fatal bagi hubungan pengirim dan penerima pesan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas dan memaparkan bagian kesimpulan dari artikel kelompok kami. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah kami lakukan dari hasil tangkapan layar percakapan pada aplikasi WhatsApp, ternyata terdapat banyak fungsi dari penggunaan aplikasi dalam percakapan interpersonal pada aplikasi WhatsApp. Emotikon pada aplikasi WhatsApp bisa berfungsi sebagai penggambaran perasaan, penekanan suatu kalimat, pengapit kalimat penting, dan simbol yang digunakan dalam penyampaian maksud dari pengirim pesan. Bukti tangkapan layar tersebut menunjukkan penggunaan suatu emotikon dalam percakapan interpersonal antar satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Artinya, penggunaan suatu emotikon dapat dilakukan dalam percakapan interpersonal pada aplikasi WhatsApp secara formal maupun informal. Hal yang perlu digarisbawahi dalam penggunaan emotikon yang melimpah pada aplikasi WhatsApp yaitu bijak dalam menggunakannya. Penggunaan emotikon pada aplikasi WhatsApp bisa memberikan kemudahan bagi pengirim dan penerima pesan serta menambah daya tarik terhadap pesan yang disampaikan. Namun, pengguna aplikasi WhatsApp juga perlu selektif dalam menggunakan emotikon agar tidak menimbulkan konflik antar pengguna. Konflik tersebut bisa terjadi apabila terdapat perbedaan persepsi dan interpretasi dari arti dan fungsi terhadap emotikon yang digunakan. Oleh karena itu, pengguna emotikon pada aplikasi WhatsApp harus dapat mengontrol diri dan menggunakan emotikon sesuai dengan perasaan dan maksud dari pesan yang ingin disampaikan. Kita telah sampai pada bagian akhir presentasi.
Semoga presentasi dan artikel yang kelompok kami sajikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Serta kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama penyajian materi berlangsung. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.